Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar soli dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum mulai, kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Alhamdulillah, senang sekali Bu Guru Rahma dapat berkomunikasi dengan kalian walaupun melalui video pembelajaran. Bu Guru juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan nikmat semangat menuntut ilmu. Semoga di tema 4C peduli terhadap makhluk hidup, kita dapat menambah kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Soli dan solihah, apa itu sikap peduli? Apa manfaat sikap peduli untuk diri kita? Mengapa kita harus peduli terhadap makhluk hidup? Bagaimana cara kita peduli pada makhluk ciptaan Allah? Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membuat kerusakan di bumi. Kerusakan yang terjadi karena kita tidak peduli terhadap ciptaan Allah, hewan dan tumbuhan yang ada di alam semesta. Kerusakan berupa masalah lingkungan hidup saat ini menuai perhatian masyarakat dunia, karena alam dari hari ke hari semakin rusak. Hutan-hutan yang memberikan oksigen dari hari ke hari semakin sedikit. Air sungai dan air laut kini telah tercemar. Begitu pula tanah ikut tercemar oleh zat-zat kimia berbahaya. Lapisan ozon semakin menipis, dan masih banyak lagi masalah lainnya. Semua ini berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup kita dan seluruh makhluk hidup lainnya di muka bumi. Islam sebagai rahmatan lil alamin bukanlah hanya sekedar moto, tetapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Maka kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya memiliki sikap peduli, yaitu orang yang memiliki sikap aktif menjaga, merawat, dan menghargai makhluk hidup ciptaan Allah, sehingga rahmat Allah menjadi keberuntungan bagi seorang muslim jika menerapkan sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal apa saja yang dapat kita lakukan dalam menerapkan sikap peduli terhadap makhluk hidup? Hal tersebut akan kita pelajari di tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup.
Pada tema 4C peduli terhadap makhluk hidup, kita akan mempelajari yang pertama, malaikat dan tugasnya. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, bentang alam. Yang keempat, ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Yang kelima, hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Yang keenam, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang ketujuh, karya seni teknik tempel. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman semakin peduli terhadap lingkungan, terutama terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.